Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku ya sekalian? Ayahanda dan ibunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Tanpa terasa sudah hampir 2 bulan sejak bulan Maret kemarin kita diberikan Allah cobaan yang begitu besar, itu dengan datangnya virus COVID-19, dan kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga wabah ini akan segera berakhir dan kita dapat berkumpul di sekolah yang kita cintai seperti mana biasanya. Oke, anak-anak mulia, ayahanda dan ibunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada puasa semua kan? Alhamdulillah. Untuk materi kali ini kita akan membahas tentang toharoh. Sebelumnya Buya tulis dulu toharoh. Kita seperti ini. Yang mana toharoh ini sudah dipelajari oleh anak-anak Buya dari kelas 1 kemarin. Tapi alangkah baiknya untuk mengulang kembali dan sama-sama kita belajar bagaimana cara bertoharoh yang baik dan bagaimana cara berwudu yang baik agar nanti wudu kita sempurna dan sholat juga kita sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, toharoh bahasa, secara bahasa artinya bersuci. Sekali lagi, secara bahasa artinya bersuci. Ini definisinya ya. Kemudian secara istilah artinya membersihkan tempat, kemudian badan dan pakaian dari hadas dan najis sebelum melaksanakan ibadah seperti sholat, baca Al-Quran, atau mungkin tawaf. Tawaf itu ketika kita berhaji dan lain-lain. Jadi saya ulangi, toharoh secara bahasa artinya bersuci. Diambil dari kata toharo ya toharu, artinya bersuci. Sedangkan menurut istilah yaitu membersihkan tempat, badan dan pakaian dari hadas dan najis sebelum kita melaksanakan ibadah. Jadi syarat sah sholat salah satunya adalah suci. Dan bagaimana cara kita bersuci? Yaitu tadi berwudu. Jadi la sholata liman lam yatawadda, Rasul. Tidak ada sholat bagi orang-orang yang belum berwudu. Jadi kalau orang dia ingin sholat dia harus berwudu. Kalau dia tidak berwudu maka tidak sah sholatnya. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang hadas. Oke, biar hapus dulu. Kita akan bahas tentang hadas. Mal makna min hadas? Apa arti dari hadas? Hadas itu artinya keadaan tidak suci bagi seseorang yang menyebabkan ia tidak bisa sholat, baca Al-Quran dan ibadah lainnya, atau kita buat aja dan lain-lain. Dan hadas ini terbagi kepada 2. Oke, diulangi, hadas keadaan tidak suci bagi
tidak bisa baca Quran dan lain-lain. Oke, dihapus. Untuk hadas terbagi dua. Yang pertama ada hadas asghar, hadas kecil. Hadas kecil. Hadas kecil. Yang kedua hadas besar. Ulangi, hadas kecil dan hadas besar. Jadi untuk kali ini yang kita bahas hanya hadas kecilnya saja. Untuk hadas besar nanti lebih spesifiknya atau lebih detailnya nanti anak-anaknya bisa belajar ketika SMP. Untuk pengenalan hadas kecil saja. Jadi contoh dari hadas kecil yaitu seperti buang angin. Kemudian BAB, buang air besar. Kemudian yang ketiga BAK, buang air kecil. Jadi kalau anak-anaknya misalnya buang angin, kemudian buang air kecil, kemudian buang air besar, berarti anaknya telah mengalami yang namanya hadas kecil. Maka tidak boleh sholat, tidak boleh baca Quran karena belum bersuci. Dan bagaimana cara membersihkan hadas kecil? Inilah yang mau kita bahas, yaitu cara membersihkan hadas kecil dengan cara berwudu. Berwudu. Ini cara membersihkan hadas kecil dengan cara berwudu. Lalu bagaimana kalau tidak ada air? Kalau tidak ada air, fa in lam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Kalau tak ada air, maka misalnya dia dalam keadaan sakit, ini sakitnya sakit kulit, nggak boleh kena air, maka boleh dengan tayamum atau berpergian jauh. Misalnya dari sini, katakanlah ke Eropa yang membutuhkan perjalanan sampai 10 jam, dengan perjalanan sampai 10 jam, mana di pesawat tak ada air, maka boleh bertayamum dengan menggunakan debu yang suci. Oke, kita lanjutkan. Inilah materi inti kita pada pagi hari ini, yaitu berwudu. Berwudu. Mungkin berwudu ini dari TK sudah diajari oleh ibunya. Mungkin ada tepuk wudu, anak-anaknya pasti sudah tahu apa tepuk wudu. Sekarang yang kita pelajari itu yang pertama, rukun wudu. Rukun wudu. Rukun wudu. Pada pelajaran pagi mungkin anaknya masih ingat tentang rukun. Apa itu rukun? Rukun itu sesuatu yang harus dikerjakan. Apabila tidak dikerjakan maka batal. Jadi rukun-rukun wudu ini ada 6 sesuai dengan yang termaktub dalam Al-Quran surah Al-Maidah. Pertama, niat. Kapan niat dibaca? Menurut ulama Syafi'i, niat itu dibaca ketika membasuh muka. Diperbandingkan dengan rukun yang kedua, yaitu membasuh muka. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah. Maka yang kedua, faghsilu wujuhakum. Maka basuhlah atau cucilah wajahmu. Faghsilu wujuhakum. Ini rukun yang kedua. Jadi bagaimana cara membasuh wajah? Ini kan ada paku sebelah kanan dan ini ada paku telinga sebelah kiri. Itu untuk batas sebelah samping. Dan bagaimana untuk batas sebelah atas yang dari ujung ini kening mulai tumbuh rambut sampai batas dagu. Jadi kita basuh semua. Maaf ya, lepas dulu ceritanya. Kita basuh semuanya sampai kena pakunya. Seperti ini. 3 kali. Jadi hati-hati. Kadang-kadang punya perhatikan wudu di sekolah, anaknya asal semprot-semprot aja. Mungkin mau dikejar-kejar sama buyanya di atas karena sudah masuk waktu
azan misalnya, takut disuruh berdiri di luar, jadi cepat-cepat. Ini nggak kena. Dalam hal ini, kalau nggak kena samping paku ini tidak semua kena wajahnya, maka rukunnya telah batal. Kalau rukunnya batal, maka wudhunya juga batal. Kalau wudhunya batal, maka sholatnya juga batal. Oke, itu rukun yang kedua. Kemudian rukun yang ketiga, fagsilu wujuhakum wa aydiyakum. Kedua tangan, basuh kedua tangan sampai siku. Nih, sampai siku, ya. Di sikunya yang mana? Ini siku. Jadi jangan ada yang nggak tahu lagi mana siku lah. Nah, ini kadang-kadang namanya basuhnya, kadang karena bajunya sempit, jadi sampai sini aja dibasuh airnya, padahal sampai siku. Jadi dibasuh 3 kali, kemudian pergelangannya juga dibasuh. Mana tahu ada kulit-kulit ataupun bekas-bekas makanan sisa, ini harus bersih. Mengapa kita harus dari atas membersihkannya? Kenapa tidak dari bawah? Karena menurut penelitian dokter, kemarin beliau juga baru baca ceramah dari Ustaz Somad, bahwasanya kalau dokter mau operasi, pasti mereka nyiramnya dari atas, bukan dari bawah, karena kuman-kuman itu lebih steril. Kalau kuman-kuman itu steril akan hilang kalau kita membasuhnya dari atas, bukan dari bawah. Jadi seperti itu lah. 3 kali, jangan lupa dimasukkan ke dalam sela-sela. Itu untuk rukun yang ketiga. Kemudian rukun yang keempat, wamsahu bi ru'usikum, yaitu mengusap rambut. Nah, rambut salah, bukan mengusap rambut tapi mengusap kepala. Yang keliru, enak ya. Kepala, birusikum, ya, bukan bisya'ar atau birusikum itu dia maksud kepala. Jadi menurut ulama Syafi'i, membasuh kepala itu seperempat pun tak apa, atau 3 helai tumbuhnya rambut juga tidak apa. Jadi seperti ini, 1, 2, 3, boleh di depan, boleh di samping, kanan dan kiri. Karena Nabi juga berwudu pernah pakai sorban, dan yang dibasuh sampingnya saja. Nah, tidak apa-apa. Nah, itu yang keempat. Yang terakhir, wa arjulakum ilal ka'bain. Kedua kaki, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Nah, di kaki Buya di bawah. Jadi Buya ibaratkan aja kaki Buya itu seperti tangan. Jadi contohnya, misalnya ini mata kaki, udah kita basuh sampai lewat mata kaki. Nah, jangan lupa pergelangannya juga dibasuh sampai 3 kali, jangan asal siram-siram aja. Kebanyakan kemarin karena celananya ini terlalu kuncup, model-model sekarang kuncup, jadi nggak bisa dinaikkan. Jadi adalah pada saya merasa celanaku, jadi udah sampai mata kaki. Nah, kalau nggak sampai mata kaki, apa yang terjadi? Rukunnya tak sah atau rukunnya batal, maka sholatnya pun batal. Wal akhir tertib. Yang terakhir adalah tertib berurutan. Nah, jadi berurutan. Jangan habis niat langsung kaki. Nah, itu nggak tertib, berarti batal rukunnya dan batal juga wudunya, batal sholatnya. Oke, sampai sini penjelasan dari Buya. Jadi ini adalah rukun-rukun wudu. Pertama niat, yang kedua basuh wajah, yang ketiga basuh kedua tangan, yang keempat mengusap kepala, yang kelima membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan yang terakhir tertib. Oke, di sini nanti akan Buya sampaikan video atau Buya akan tambahkan video bagaimana tata cara berwudu dengan baik dan benar. Silakan disaksikan. Kemudian nanti setelah disaksikan, kita amalkan, kita sama-sama ubah wudu kita sempurnakan wudu kita. Dia juga merasa bahwasanya wudu yang tidak sempurna
karena kesempurnaan hanya milik Allah, tapi kita perbaiki sama-sama supaya kita lebih baik lagi dan sholat kita diterima oleh Allah SWT. Oke, cukup dan sekian dan terima kasih. Tetap semangat dan tetap berdoa kepada Allah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melakukan sholat, hendaknya kita bersuci dahulu. Tubuh kita harus bersih dari hadas besar dan hadas kecil. Pakaian harus bersih dan tidak terkena najis. Meskipun sudah mandi, kita diwajibkan untuk berwudu terlebih dahulu. Wudu juga ada rukun dan aturannya. Rukun wudu. Pertama berniat, kedua membasuh wajah, ketiga membasuh kedua tangan, keempat mengusap sebagian kepala, kelima membasuh dua telapak kaki sampai mata kaki, keenam tertib dan membaca doa. Tata cara berwudu. Pertama, membaca bismillah dan berniat berwudu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhol lillahi ta'ala. Kedua, membasuh kedua telapak tangan hingga pergelangan tangan sebanyak 3 kali, diikuti dengan membasuh sela-sela jari jemari. Ketiga, berkumur-kumur dan mengeluarkannya kembali sebanyak 3 kali. Keempat, memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkan kembali sebanyak 3 kali. Kelima, membasuh wajah sebanyak 3 kali. Keenam, membasuh kedua tangan hingga siku sebanyak 3 kali. Ketujuh, mengusap sebagian kepala atau rambut sebanyak 3 kali. Kedelapan, membasuh kedua telinga sebanyak 3 kali. Kesembilan, membasuh telapak kaki hingga mata kaki sebanyak 3 kali, diikuti dengan membasuh sela-sela jari jemari kaki. Kesepuluh, tertib dan membaca doa setelah berwudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat
tawwabina waj'alni minal mutatahhirin.